la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya, hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya. Ketiga kalinya tak lupa pula khotib di sini mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan ramai maupun sendirian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah pijakan pertama untuk menuju ke alam akhirat. Dan alam akhirat itu hanya ada dua tempat, yakni surga dan neraka. Orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sangat-sangat beruntung dan orang tersebut mendapatkan kemenangan. Begitu pula sebaliknya, orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat-sangat merugi. Lalu bagaimana seorang hamba ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentulah ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya ada dua hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melakukan amal-amal ibadah, dan yang kedua tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan ibadah di dunia ini tentu harus didasari karena ada dua syarat amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus ada pada amal ibadah, tidak boleh hanya satu. Kalau hanya satu maka akan tertolak amal ibadah kita. Salah satu contoh adalah di saat salat maghrib itu sudah ditentukan oleh syariat 3 rakaat, meskipun kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tambah salat maghrib itu 1 rakaat lagi menjadi 4, maka amal ibadah kita tertolak. Meskipun itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula contoh lain, puasa Ramadan, meskipun kita itu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pelaksanaan puasa Ramadan diganti dengan bulan yang lain, maka puasa Ramadan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka amal ibadah itu akan tertolak. Begitu pula sebaliknya,
Meskipun ada tuntunan dari Rasulullah SAW, sholat maghrib 3 rakaat, kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, akan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadah itu pun tertolak. Begitu pula dengan puasa tadi. Puasa Ramadan kita melaksanakan di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, akan tetapi kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan tersebut tertolak. Karena yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Meskipun kita niat ikhlas lillahi ta'ala, akan tetapi nggak ada petunjuk dari Rasulullah SAW, nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, amalan tersebut akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dan tidak ada petunjuk, tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Raddun. Jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia melakukan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Tuhanmu di dalam ibadah. Orang ini beribadah, kebanyakan di antara saudara-saudara kita itu masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh saja, di saat orang mau menikahkan anaknya, ini sering terjadi di antara saudara-saudara kita, baik di desa tercinta kita ini atau di desa tetangga-tetangga. Itu di saat mau menikahkan anaknya, itu masih mendatangi orang pintar alias dukun. Dan orang pintar ini sekarang ini, dukun ini sekarang itu banyak yang berpenampilan syar'i, pakaiannya syar'i, berjenggot dan lain sebagainya. Tetapi pada hakikatnya orang ini adalah kahin, dukun atau peramal. Orang yang mau menikahkan anaknya menanyakan terlebih dahulu, si rumahnya si A, calon menantunya adalah rumahnya menghadap ke timur, anaknya menghadap ke barat, maka ini cocok dan lain sebagainya. Kalau rumahnya itu bertolak belakang, maka ini tidak cocok, gak usah dilanjutkan dan lain sebagainya. Dilihat wetonnya, Jumat Kliwon atau Minggu Pon atau yang lainnya. Kalau tidak sesuai maka jangan dilanjutkan, kalau sesuai maka dilanjutkan. Ini semuanya seolah-olah tidak menyekutukan Allah, seolah-olah perbuatan itu tidak menyekutukan Allah, tapi pada hakikatnya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai kahin, mempercayai paranormal, mempercayai orang-orang yang disebut orang pintar, apakah ini dilanjut atau tidak, padahal yang bisa mendatangkan madharat, bahaya atau manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena wetonnya, bukan karena rumahnya tidak berhadapan dan lain sebagainya. Di saat nanti terpaksa karena mau menikahkan anaknya yang wetonnya tidak sama, tanggal lahirnya tidak pas dan lain sebagainya, nanti tidak boleh lewat depan rumahnya, harus lewat pintu belakang. Sementara pintu belakangnya tidak ada jalan untuk ditempati, akhirnya jebol temboknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang sering terjadi di antara saudara-saudara kita di saat mau menikahkan anaknya. Ini semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sudah menikahkan anaknya, nanti masih datang lagi kepada dukun supaya apa? Anaknya ini, menantunya ini senang sama anaknya saja. Dikasih jimat, dan jimatnya itu biasanya berbunyi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin.
Inni ra'aitu ahada, sesungguhnya aku telah melihat ahada asara kaukaba, 11 bintang-bintang, wasamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka semuanya tunduk padaku. Itu dilipat, dipakai jimat, ditaruh di kain putih, ditempelkan kepada anaknya, ditaruh di bawah bantal dan lain sebagainya, supaya menantunya itu nanti hanya senang kepada anaknya. Akhirnya menantunya senang sama anaknya, nggak senang sama mertuanya, cekcok terus sama mertuanya. Wa yadubillah, wa yadubillah. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah yang bisa memberikan manfaat dan madarat itu tadi, jimat tadi itu yang bertulisan inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu terdapat dalam surat Yusuf. Wa yadubillah. Dan ini sering terjadi di saat kita mau membakar buku, mau membakar jimat, kita buka, kita baca isinya seperti itu, kita tanyakan kepada orangnya, ini untuk apa? Supaya menantunya itu terpikat dengan anaknya. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan syirik. Dan setelah sudah pernikahan, di saat anaknya mau lahiran, ini pun masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadakan tradisi perucutan bahasanya, yaitu 4 bulan dan 7 bulannya, supaya anaknya lahir lancar, selamat dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak boleh, dilarang dalam syariat. Akan tetapi kenyataannya di desa kita ini sering terjadi. Mengadakan perucutan 4 bulanan, mengadakan perucutan 7 bulanan, supaya anaknya nanti lahir dengan selamat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah mengadakan perucutan, nggak usah dibuatkan jajan perucutan untuk 4 bulannya, untuk 7 bulannya, supaya anaknya nanti lahir dengan selamat. Wa yadubillah summa wa yadubillah. Inilah yang terjadi terhadap saudara-saudara kita, yang masih banyak dilakukan saudara-saudara kita yang ada di desa Stelawas ini. Itu semuanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula contoh di saat mau memulai usaha. Ini yang sering terjadi. Datang kepada para dukun, datang kepada para yai, hari apa yang paling cocok untuk memulai usaha. Ini semuanya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kepada dukun menanyakan yang paling cocok hari apa untuk memulai usaha. Terkadang juga tengah malam di perempatan kuburan Suko itu ada seorang membawa kendi yang isinya susu putih dengan beras putih dan beras merah, dipecahkan di tengah perempatan itu. Karena apa? Besoknya mau membuka toko. Wa yadubillah. Ini semuanya syirik, dosa besar. Dan ini sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di saat mau melakukan usaha, membuka toko, melakukan usaha dan lain sebagainya. Ini wa yadubillah. Terkadang ada toko yang ditempeli kertas dengan bunyi dinamakan surat 1000 dinar. Ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ditempel di tokonya, dikatakan itu adalah ayat 1000 dinar. Pelaris dikasih tanda tangan oleh seorang dukunnya itu tadi, seorang pak yainya itu tadi. Itu semuanya adalah syirik, perbuatannya musyrik. Syirik nggak boleh. Itu ada dalam Al-Quran, memang artinya bagus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar.
jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini memang benar, ayatnya benar. Orang yang bertakwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, bukan ayat 1000 dolar itu tadi. Ditempel, diprint, ditaruh di tokonya supaya laris. Wa iyadzubillah. Ini semuanya adalah syirik, dan ini sering terjadi. Sering terjadi, bahkan hampir rata, tidak keseluruhan, hampir rata. Orang yang membuka toko, orang yang mau jualan itu biasanya ada ayat 1000 dinarnya. Ini semuanya adalah syirik. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita di saat memiliki toko, mau buka usaha atau yang lainnya, datang kepada dukun meminta surat, meminta ayat 1000 dinar ini untuk ditempelkan di warungnya, untuk ditempelkan di tokonya. Cukup memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dagangannya dilariskan dan lain sebagainya. Di saat ada tetangga yang dagangannya laris, yang satunya iri, datang ke dukun supaya apa? Dagangan saudaranya itu menjadi sepi, kelihatan gelap dan lain sebagainya. Karena apa? Mengambil air, mengambil tanah kuburan, lalu disiratkan kepada toko orang yang laris itu. Ini semuanya juga syirik. Wa iyadzubillah, semuanya itu bantuan dari jin. Wa iyadzubillah. Dan ini sering terjadi. Sering terjadi. Di desa kita ini sering terjadi hal-hal yang semacam itu. Meskipun itu datang di orang yang pinter, berjenggot, berkopiah, akan tetapi itu semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tempat bergantung kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit bukan malah dibawa ke dokter, malah dibawa ke dukun, ditanyakan sakitnya, nanti obatnya itu disuruh ngambil, obatnya itu disuruh ngambil maisanya sedikit, maisanya atau tanah kuburan Sunan Derajat untuk dibasuhkan di lukanya. Wa iyadzubillah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini semuanya apa hubungannya? Tidak ada. Semuanya itu musyrik. Dan kalau orang ini nggak bertobat, orang yang melakukan itu nggak bertobat dengan tobatun nasuha, maka nantinya di saat meninggal akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Wa yatubillah summa wa yatubillah. Dan yang ketiga adalah di saat mau membangun rumah. Ini sering terjadi. Di saat mau membangun rumah, menanyakan kepada orang pintar, mau memulai bangun rumah itu kapan harinya. Jangan hari Selasa, nanti kesesel Allah, nggak bagus, selo dan lain sebagainya. Ini semuanya itu tidak ada hubungannya. Di saat sudah memulai mundasi rumah itu, beli tulang kerbau atau tulang sapi ditanamkan di pojokan rumah, di belakang dan di belakang, supaya rumahnya ini nanti penuh dengan berkah. Berkahnya dari mana? Wong caranya saja nggak sesuai dengan syariat, atau mau berkah. Justru di dalam rumah itu nanti akan cekcok terus sama keluarga. Mau rumah itu berkah, pakai ngaji, pakai melakukan amalan-amalan perbuatan yang baik, adakan pengajian di rumah. Insya Allah rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Bukan dikasih tulang, yang mana tulang itu pada hakikatnya makanannya para jin. Makanya banyak sekali orang yang melakukan seperti itu ternyata jatuh sakit, kena jin di saat diruqyah.
ada tumbalnya di pojok rumah dan lain sebagainya. Wa iyadzubillah. Ini semuanya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah, di saat sudah rumahnya sudah jadi, itu pun masih dikasih jimat, dikasih buhul, ditempel di belakang pintunya. Di atas pintunya itu ditempel jimat yang isinya biasanya itu bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu tulisannya dipotong-potong, gak dipotong sendiri, sin dipotong sendiri, mim dipotong sendiri, karena bak itu nanti urutannya itu 3, sin itu berapa, 11, akhirnya ketemu ini kuat jadinya dan lain sebagainya. Ditulis sampai 7 kali dengan tulisan potong-potong. Wa iyadzubillah. Ditempel di belakang pintunya agar balak tidak bisa masuk. Wa iyadzubillah. Justru itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya perbuatan syirik. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Wong benda itu dibakar saja nggak bisa melindungi, kok mau melindungi orang yang ada di dalam rumah. Wa iyadzubillah summa wa iyadzubillah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang mendatangi kahin itu atau peramal itu, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Man ata arrafan fasa'alahu an sayin lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Man ata, barang siapa saja, ata yang datang, arrafan kepada peramal, fasa'alahu dan menanyakan kepada peramal itu ansaiin tentang sesuatu perkara, lam tuqballahu maka salatnya tidak diterima, lam tuqballahu salatun maka salatnya tidak diterima, arba'ina lailatan selama 40 hari. 40 hari Pak enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah. Lantas bagaimana? Apakah nggak sholat? Justru lebih parah lagi kalau nggak sholat, karena itu kewajiban sebagai seorang mukmin. Sholatnya sudah nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unjila ala Muhammadin. Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun au arrafan atau peramal, fasaddaqahu dan membenarkan perkataannya, ya, fasaddaqahu dan membenarkan peramal atau kahin itu tadi, bima yaqul apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unjila ala Muhammadin, maka telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadzubillah, wa iyadzubillah. Maka kita sebagai seorang hamba, jikalau mau menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak tadi melakukan 2 amalan, yaitu amal ibadah yang baik dengan syarat niat dibarengi ikhlas lillahi ta'ala, 2 ittiba'ur rasul, ada contoh dari Rasulullah SAW, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti di akhirat dihisab oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ke neraka sebelum kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Wa yadubillah, wa yadubillah. Meskipun 1 menit jangan sampai kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Jadi itulah di antara 2 yang bisa menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan amalan-amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan syirik. Dan sebenarnya perbuatan syirik ini masih banyak sekali yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan mereka seolah-olah tidak merasa itu perbuatan syirik, pada hakikatnya itu adalah perbuatan syirik. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan